Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kesehatan. Di pelajaran fisika kali ini kita akan masuk ke bab 3, gerak benda pada lintasan lurus. Sebelum masuk ke bab 3 ini, jika di bab 2 kemarin masih ada beberapa yang masih bingung, bisa japri mungkin. Atau jika memang banyak yang masih kesusahan, nanti bisa diulang kembali pelajaran di bab 2. Tapi ini kita masuk ke bab 3 terlebih dahulu. Bab 3 yaitu tentang gerak benda pada lintasan lurus. Gerak benda pada lintasan lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus dan gerak vertikal. Untuk gerak lurus sendiri itu ada dua, besaran pada gerak lurus, jarak dan perpindahan, lalu kelajuan dan kecepatan. Untuk jenis gerak lurusnya juga ada dua, yaitu gerak lurus beraturan GLB, lalu gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak vertikal itu ada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, lalu gerak vertikal ke atas dan persamaan di titik tertinggi. Sini kita akan masuk ke gerak lurus terlebih dahulu. Besaran pada gerak lurus. Besaran pada gerak lurus yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar, maka jarak selalu bernilai positif. Lalu perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Perpindahan termasuk besaran vektor, maka perpindahan dapat bernilai positif atau negatif. Bisa dilihat di gambar. Misal, jika Ari ingin menuju ke sekolah dari posisi A melalui jalan yang berpola garis, yang melengkung itu. Berdasarkan konsep jarak dan perpindahan, jalur pola garis adalah jarak yang melengkung dari A ke B, itu adalah jarak. Sedangkan jalur pola garis putus-putus atau titik-titik adalah perpindahan. Dari A ke B yang langsung naik ke atas itu termasuk dalam perpindahan. Jadi nilai jarak yang ditempuh Ari sepanjang garis, jalur garis, lalu untuk nilai perpindahan sepanjang garis putus-putus. Jadi untuk jarak itu yang melengkung, lalu perpindahan itu dari A ke B yang langsung ke atas itu, garis lurus. Misalnya seperti itu. Lalu masuk ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu ada 3. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Lalu kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat dan kecepatan relatif. Untuk kelajuan rata-rata itu rumusnya V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan rata-rata meter per second, lalu S adalah jarak total. Biasanya menggunakan satuan meter, lalu T selang waktu menggunakan satuan second. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Oleh karena jarak dan selang waktu merupakan besaran skalar, kelajuan rata-rata juga berupa besaran skalar. Jadi, kelajuan rata-rata tidak tergantung pada arah.
Jadi untuk kelajuan rata-rata itu tidak tergantung pada arah yang dituju. Seumpama si Ari tadi menggunakan sekolah ke timur 100 meter, lalu ke utara 20 meter, ke barat lagi 20 meter, itu tidak pengaruh pada arah. Jadi langsung dijumlah ke kelajuan rata-ratanya. Jadi dari jarak pertama sampai ketiga tadi itu langsung jumlah semuanya. Tidak pengaruh pada jarak. Tidak pengaruh pada arah. Lalu untuk kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Kecepatan rata-rata searah dengan arah perpindahan. Dua kecepatan rata-rata akan bernilai sama hanya jika besar dan arahnya sama. Kita ke kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata tadi. Untuk V di kecepatan rata-rata, V adalah kecepatan rata-rata meter per second. Untuk S1 itu posisi awal dia mau melakukan perjalanan. Untuk posisi akhir itu pas berhenti. Lalu T waktu saat S1, waktu saat posisi awal, dan T2 adalah waktu saat posisi akhir. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 second, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Untuk pembahasan, kita gambar terlebih dahulu 100 meter ke arah timur, lalu 50 meter ke arah barat. Maka jaraknya yang ditempuh, jarak itu 100 meter ditambah 50 meter, sama dengan 150 meter. Untuk besar perpindahannya, karena timur ke barat itu berlawanan arah, maka 100 meter dikurangi 50 meter, maka ketemu 50 meter dan arah perpindahan ke timur. Jadi untuk jarak itu tidak pengaruh pada arah, langsung dijumlah semuanya. Lalu untuk besaran perpindahan itu sangat berpengaruh pada arah, maka dikurangi. Kenapa dikurangi tadi? Karena timur lalu ke barat itu termasuk berlawanan arah, maka dikurangi. Untuk waktunya yaitu 4 second tambah 1 second, 4 second ke timur dan 1 second ke barat, maka membutuhkan waktu 55 second. Untuk kelajuan rata-rata sama dengan tadi, jarak per selang waktu atau waktu total. Maka jarak totalnya 150 meter dibagi 5 second, maka ketemu 30 meter per second. Untuk besaran kecepatan rata-rata, yaitu besar perpindahan dari tadi ketemu 50 meter, lalu waktu total 5 second, sama dengan 10 meter per second. Mungkin untuk pelajaran fisika hari ini cukup sekian. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan Ustadz lewat Jabri. Untuk tugas bisa lihat di ARC. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.